Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 9 Oktober tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 2, ayat 1-2, dilanjutkan dengan ayat 7-14. Saudara-saudara, 14 tahun setelah dipilih Tuhan, aku pergi ke Yerusalem bersama dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa serta. Aku pergi ke sana membentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jangan sampai dengan percuma aku telah berusaha. Pada kesempatan itu, aku berbicara tersendiri dengan orang-orang yang terpandang. Mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil bagi orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus bagi orang-orang bersunat. Maka mereka menjadi yakin. Sebab sebagaimana Tuhan telah memberi Petrus kekuatan untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, demikian pula ia memberi aku kekuatan untuk menjadi rasul bagi orang-orang yang tak bersunat. Mereka pun menjadi yakin mengenai kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan Daku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Semua setuju bahwa kami pergi kepada orang-orang yang tak bersunat, sedangkan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Mereka hanya minta agar kami tetap mengingat orang-orang miskin. Dan hal itu sungguh-sungguh kuusahakan. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku terus terang menentang dia karena ia salah. Sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Juga orang-orang Yahudi lain ikut berlaku munafik seperti dia, sehingga Barnabas sendiri terseret oleh kemunafikan mereka. Aku melihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Maka aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau, seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi?"
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tentang doa Bapa kami. Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu." Ada seorang katekumen yang sudah tua. Ia bersemangat mengimani Yesus sebagai juru selamat. Dengan tekun ia ikut pelajaran calon baptis dan berusaha menghafalkan doa-doa pokok Katolik. Ia senang dengan doa Rama Kawula atau doa Bapa kami. Hatinya tersentuh menyapa Allah dengan sebutan Bapa. Setiap kali berdoa, ia mengucapkan doa Bapa kami itu. Saudara-saudariku terkasih, Injil hari ini mengisahkan Tuhan Yesus yang berdoa kepada Allah Bapa. Saat dia berhenti berdoa, para murid meminta untuk diajari berdoa. Lalu Yesus mengajari doa Bapa kami. Isi dari doa itu kita semua sudah hafal. Paling tidak, setiap umat Katolik setiap harinya mendoakan doa Bapa kami minimal 1 kali. Doa Bapa kami, sebagaimana Yesus ajarkan kepada para muridnya, merupakan doa yang sederhana, namun sangat lengkap dan indah. Oleh karena itu, doa Bapa kami sering menjadi referensi doa-doa kita. Apa isi doa Bapa kami itu? Pertama, kita diajak untuk mendahulukan kehendak Allah dengan memuliakan Dia. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Inilah rumusan bentuk awal doa yang seharusnya kita dahulukan. Jadi yang pertama-tama kita kedepankan dalam doa adalah memuliakan nama Allah, menghormati serta menyembahnya. Selain itu, kita juga diajak untuk berdoa kerajaan Allah hadir di dunia dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita perlu menghilangkan halangan-halangan
yang menghambat kerajaan Allah yang terjadi di dunia. Kedua, kita diajak untuk meminta hal yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu rezeki atau makanan untuk hidup hari ini. Kita diajak untuk mohon diberikan makanan yang secukupnya, bukan yang berlebihan. Cukup artinya tidak berlebihan, sehingga orang lain juga berkesempatan untuk memperoleh kesempatan yang sama. Di sini ada prinsip keadilan serta berbagi-bagi banyak orang. Oleh karena itu, sifat rakus harus dihindarkan dari hidup kita. Ketiga, kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita, namun yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga harus mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Itu menjadi syarat agar Tuhan mengampuni kita. Dengan cara ini, kita lebih mengedepankan hukum kasih kepada sesama kita. Keempat, kita mohon dijauhkan dari segala pencobaan. Untuk itulah, kita harus selalu berada di dekat Allah. Oleh karena itu, doa Bapa kami, bila dihayati secara dalam, akan membuat kita menjadi pribadi yang selalu meluhurkan dan mendahulukan kehendak Tuhan, bersikap adil pada sesama, dan selalu berusaha untuk mengasihi sesama, serta mohon dijauhkan dari segala perbuatan jahat. Inilah sedikit makna doa Bapa kami yang sering kita daraskan setiap saat. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.